Akhirnya Sentai terbaru yang udah kita tunggu-tunggu ini tayang juga setelah banyaknya promosi dan juga pretelan sebelum episode perdananya tayang, seperti kayak ada episode 0 lah dan juga anniversary discussion. Nah, apakah episode pertamanya ini menjadi pembuka yang luar biasa? Langsung aja lah kita bahas. Ini dia first impression dan juga pembahasan dari number one Sentai Gojuja episode ke-1. Awal episode dibuka dengan battle dari para robot Sentai melawan si Musibah. Jadi kita nyebutnya Yakusai aja ya. Jadi itu bahasa Jepang, yang kalau di Indonesia kan artinya itu musibah. Nah, apakah di bagian awal ini adalah bagian dari Universe Taisen juga? Sama seperti di episode 0 kemarin. Jadi soal asal-usul si Yakusai ini juga udah diceritakan di episode 0 kemarin guys ya. Bagian ini Ana amazed karena mereka itu beneran pakai robo-robo aslinya. Beda sama episode 0 kemarin yang pakai full CGI ya, tapi tetap oke juga ya. Anu tuh udah sanjung setinggi mungkin juga tuh episode 0 ya. Dan di bagian ini kita itu ditampilkan dengan sosok final boss dari si Yakusai ini yang seperti kayak kelelawar besar ya. Cuman kan itu kayak awan hitam gitu. Sama seperti kemarin, robo-robo Sentai ini tuh diambang kekalahan dan Tega Sword itu muncul di air-air. Pas muncul nggak ada kayak Gundam kemarin guys ya, yang munculnya itu di episode 0 kemarin. Jadi para robo Sentai yang tersisa memberikan kekuatan mereka pada Tega Sword. Dan di sini malah beda robo-robo yang kasih kekuatannya ya. Kemarin kan ada Boom Boom Ja Robo, ada Arvi Robo, ada Daizujin, ada Gokai-O sama Shinken-O. Sekarang di sini ada Kishiryu-O sama Gauking juga. Jadi sedikit bikin bingung aja. Dan emang si Yakusai ini tuh berhasil dikalahkan. Sentai Ring itu jadi tersebar kemana-mana. Dan si Tega Sword menjadi batu atas konsekuensinya. Dan tempat Universe Taisen ini berlangsung menjadi tempat bernama kuburan robot karena banyak robot-robot yang tumbang di pertarungan Universe Taisen ini. Dan si Yakusai ini apakah nanti bakalan dibahas lagi seiring si cerita Gojuja ini berjalan? Dan apa juga kesinambungannya si Yakusai ini dengan si number one world Buraidan? Episode ini berfokus pada seorang pria bernama Hoeru Tono yang baru aja dipecat dari si pekerjaannya. Padahal baru aja menghentikan aksi preman yang mau ngerampok di minimarketnya. Hoeru Tono ini orangnya nggak takut sama apapun. Nggak takut mati, nggak punya keluarga, nggak punya teman, dan juga nggak punya mimpi dan juga tujuan hidup. Dan soal diberhentikan dari pekerjaan kayak tadi itu tuh bukan pertama kali guys, tapi udah berkali-kali si Tono ini diberhentikan dari pekerjaannya. Kayaknya gara-gara sikapnya yang gak friendly ini nih. Hoeru Tono juga tinggal di sebuah penginapan yang ada cafe gitu di bawahnya, di mana penginapannya diurus oleh seorang wanita bernama Saori Ijima yang diperankan sama Noriko Nakagoshi. Di real life ini istrinya si Masaru Nagai aka Time Red ya. Kayaknya si tante Saori ini juga punya anak dan cukup akrab juga sama si Tono. Padahal si Tononya kayak begitu kan ya. Berarti memang ada sisi manisnya juga di sini. Penginapannya mirip markas Sword of Logos di Saber kalau kalian lihat ya. Dan di saat si Tono ini kayak lagi nulis CV gitu, jadi untuk kayak ngelamar pekerjaan baru, kalau kita cukup jeli, ternyata ada track record si Tono ini tuh udah kerja di mana aja. Jadi udah Ana uraikan lengkap di fanpage dan bisa kalian lihat guys ya. Ini Ana jabarkan beberapa aja. Kayak misalkan di bulan Maret 2023 dia itu part-time worker di Snackdown Oiwaku Mana Store, yang ini referensinya itu dari Go Ranger. Terus juga bulan Juni 2023 ya, di sini ada Takizawa City Guard part-time worker security staff. Ini referensinya itu dari Time Ranger. Terus bulan Agustus 2023 part-time worker juga di Japanese Sweet Shop Imoko. Ini tuh referensinya Car Ranger. Seperti itu guys ya. Dan ada guest kejutan di sini langsung di episode perdana. Ini pengobatan banget nih buat kalian-kalian yang belum rela Boom Boom Ja tamat atau merasa hampa pas Boom Boom Ja berakhir. Ada Haruhi Iyuchi yang sebelumnya menjadi Taiyahando aka Bunret di Boom Boom Ja kemarin dan langsung menjadi guest di episode ini bernama Natsume Susumi. Dia ini adalah rekan kerja di minimarket tadi bareng si Tono. Si Susumi ini tuh punya mimpi, yaitu ingin menjadi orang nomor 1 di dunia band. Dari penyebutan dia ini, Anu tuh udah tahu arahnya kemana. Jadi bakalan banyak karakter-karakter yang nanti yang ngebacot seperti ini ya. Ingin menjadi nomor 1 di sini, ingin menjadi nomor 1 di situ. Jadi tajuk number one-nya ini tuh bener-bener disorot banget ya. Jadi semoga ya nggak cuman kayak omongan belaka aja ya. Kita langsung spill aja lah ya. Jadi nggak cuman jadi guest kejutan aja. Dimana si Susumi di sini juga berubah menjadi Kuwagata Ouja. Nah, gimana ceritanya? Kok nggak jadi Bunret ya? Kok bukan Gira yang jadi Kuwagata Ouja? Nah, ini dia guys. Jadi perlu di-highlight,
si Haruhi Iyuchi ini hadir bukan untuk membawa karakter Taiya Hando lagi, tapi karakter baru bernama Susumi. Jadi di underline tuh, karakter berbeda dan juga baru. Karena Bung Bunja baru tamat kemarin, jadi memang kita itu masih kayak ingatnya dia itu ya Taiya gitu ya. Terlihat dari gelagat dia yang agak culun tapi bisa badass pas udah berubah ya. Dari bagian ini kita jadi bisa nangkep Sentai lainnya yang bakalan dilawan sama para Gojuja adalah Sentai-Sentai alternatif atau di dunianya Gojuja aja dengan human usernya yang orang-orang random tapi tetap ngasih sisi kejutannya. Beda sama Gokaija gitu ya, yang mampu menghadirkan case-case Sentai terdahulu dan tetap pada karakter mereka masing-masing. Nah, kenapa seperti ini? Tentu ya karena ketersediaan case-nya dan juga penyesuaiannya. Jadi ada kemungkinan nih guys ya, akan ada case Sentai terdahulu yang balik, tapi berubahnya ya jadi Sentai yang lain. Pasti repot lah kalau mau seperti kayak Gokaiger banget ya. Anggap nih ya, Q-Ranger yang bisa balik anggaplah siapa ya? Yosuke Kishi ya, Sasori Orange ya. Ya udah. Jadi ya dia itu cuman bisa berubah jadi Sasori Orange. Kalau misalkan patternnya itu seperti kayak Gokaiger, selesai kan seperti itu aja. Tapi dengan pakem seperti ini, mereka itu bisa menghadirkan sebanyak-banyaknya cast terdahulu yang tersedia. Sekali lagi yang tersedia ya. Tapi mereka itu bisa ubah susu ke hati dengan alasan teori Universe Warriors. Anggaplah besok-besok nih ya, Ryota Ozawa balik nih, si Marvelous Gokai Red ya. Belum tentu dia itu bakalan jadi Gokai Red ntar. Jadi Shinken Red lah, jadi Go On Red juga bisa guys ya. Dan yang pasti ya baliknya itu sebagai Sentai merah. Karena memang di Sentai Ring kan ya si artworknya kan Sentai merah semuanya ya. Jadi ini memang pro kontra guys ya. Mungkin jadi ada yang beranggapan kalau mereka-mereka ini dihadirkan dengan peran berbeda seperti ini jadi ngerusak karakternya. Tapi di sini Anda cukup salut sama si Haruhi Iyuchi yang bisa menghadirkan karakter yang cukup kontras dengan Taiya yang cool seperti itu. Coba kalau menurut kalian gimana soal ini? Silahkan kalian komentar aja di bawah guys ya. Nangkep ya maksudnya ya yang Anda jelaskan di sini. Jadi kita tunggu aja case siapa lagi yang hadir ke depannya dan berubah jadi apa ya. Jadi biasa aja ya teman-teman ya. Case Rider juga balik dan juga jadi Sentai. Bisa banget ya. Jadi kita beralih dulu ke organisasi jahatnya bernama Number One Warudo Buraidan ya. Jadi tujuan mereka simple. Jadi untuk yang episode 1 ini ya, mereka itu ingin merebut cincin yang ada di kuburan para robot sebelum Tegasword itu terbangun. Dan yang beraksi di sini adalah Fire Candle dengan robot raksasanya bernama King Candler. Ini si Fire Candle gayanya mau ala-ala Joker gitu mungkin ya. Nah, mereka masuk ke dunia manusia dengan cara yang unik, lewat sebuah lingkaran. Jadi apa aja yang ada bentuk lingkarannya, jadi ya bisa gitu mereka tuh masuk lewat situ. Jadi kayak misalkan si Fire Candle itu lewat biang lala kan ya. Terus ada kroco-kroconya juga yang temanya lonceng, bahkan itu masuk lewat huruf O gitu yang ada di sebuah poster. Bahkan sekecil itu bisa. Jadi bagian ini ngingetin Anda sama ini teman-teman apa? Gedoshu. Kalau di Shinkenger kan kayak lewat got ya, gorong-gorong gitu ya. Cuman ini lewat celah sekecil apapun yang ada bentuk O-nya gitu teman-teman. Pas si Fire Candle ini nyampe ke dunia manusia, dia itu ngomong, jadi ini dunia yang menciptakan kita. Nah, apakah jangan-jangan mereka juga entitasnya itu manusia nih ya? Nah, kan tadi tujuannya itu merebut si Sentai Ring, tapi ngapain sampai nyerang dunia manusia? Katanya sih untuk membuat dunia itu kembali damai. Dan si Fire Candle ini ingin menjadi penyelamat nomor 1. Lagi-lagi nomor 1 yang didengarkan ke kita teman-teman ya. Yes, abis ini kita itu diliatin sama Taiya, maksudnya Susumi yang berubah jadi Kuwagata Ouja. Jadi dari culun tiba-tiba keren, apalagi pas lepas kacamata ya. Henshin posenya juga keren. Jadi Tono itu nekat ikut melawan, kena serangan si King Candler dan terlempar ke sebuah dimensi lewat sebuah portal ya yang tiba-tiba ada gitu. Ternyata dia itu terlempar ke kuburan robot tadi dan disitulah letak dari Sentai Ring itu berada. Tono juga dapat penglihatan dari si Universe Taisen sebelumnya. Ternyata beberapa pasukan Buraidan juga udah hadir di sini guys ya. Dan memang yang Anda tangkap si Sentai Ring terutama Tegasword ini tuh sedang mencari orang yang pantas untuk mendapatkan ring tersebut dan juga mengenakannya. Jadi jika bukan orang yang terpilih, sebagai contoh seperti Kroco yang ambil ringnya, dia itu kan langsung mati kayak terhisap gitu guys ya. Jadi nggak cuma Kroco, tapi ada salah satu leader dari Buraidan yang ada di kuburan robo ini bernama Bukwet. Ini aktris yang meraninnya cantik banget coy. Namanya Marupi kalau nggak salah. Jadi ini menurut Ana ya, kalau disuruh milih ini sih lebih-lebih dari si Goju Unicorn. Karena sikapnya si Hoeru Tono yang tidak takut apapun ini, walau melihat konsekuensi yang pakai cincin tadi bisa mati, dia itu tetap tidak takut. Akhirnya Hoeru Tono menjalin kontrak dengan si Tegasword. Jadi keren sih pas bagian ini ya. Si Tono ini pas lagi ngobrol sama si Tegasword. Jadi Tegaswordnya itu detail banget coy. Semuka kayak gitu, selayar kayak gitu. Dijelaskan oleh Tegasword, orang yang dapat mengumpulkan semua cincin, keinginannya dapat terkabulkan.
kehidupan. Ini sesuai dengan sinopsis guys ya. Di bagian ini terjawab kenapa si Hoero Tono menjadi karakter yang seperti ini. Dari masa lalunya pas kecil, terlihat dia itu sedang bersama seorang wanita. Ini antara kakak perempuannya atau ibunya ya. Hoero, kamu nggak boleh punya keinginan. Bunuh perasaanmu, biar kamu nggak terluka. Ini disampaikan oleh pemikiran orang dewasa yang sepertinya sudah mengalami kerasnya kehidupan ya. Makanya bisa menyampaikan ke si Hoero ini tuh seperti ini. Jadi ada alasannya, biar nggak terluka. Tetap logis ya. Dan lalu wanita ini tuh menghilang. Kenapa menghilangnya? Ya nanti teman-temannya mungkin diceritain di cerita-cerita mendatang ya, atau di episode mendatang. Jadi orang yang nggak punya keinginan tapi terpilih oleh Tega Sword. Sebenarnya ini premisnya cukup unik guys ya. Di sini justru Tega Sword-nya lah yang ngebuka POV dari Hoero Tono ini agar lebih bisa melihat luasnya dunia ini guys ya. Maka itu jadilah number one. Jadi melihat si Hoero Tono seperti ini tuh kayak nggak langsung ada penolakan gitu. Oh ya udah, ternyata bukan lu orangnya. Jadi memang ada alasan Tega Sword itu memilih si Hoero Tono ini guys ya. Dan bahkan ngebuka POV-nya untuk bisa melihat betapa luasnya dunia ini. Bagus ya. Jadi seiring proses si Hoero Tono ini yang menjadi nomor 1, berarti ada proses-proses yang akan dilalui sama si Tono ini dan ngebuka lagi pandangannya. Berarti itu kan yang ditekankan di cerita si Gojuja ini. Semoga detail soal ini juga tetap diperhatikan, nggak ngambang doang. Akhirnya Hoero pun mendapatkan Tega Sword dan juga 2 Sentai Ring. Ada Sentai Ring Tega Sword Red dan juga ring 50 tahun Super Sentai yang berubah menjadi ring Goju Wolf. Belum terjawab sepenuhnya juga kenapa Tega Sword yang Hoero Tono punya ini tuh dari silver gitu ya, seperti yang dipakai kebanyakan universe Sentai lainnya seperti kayak si Susumi tadi tuh di sini berubah menjadi emas ya. Apakah yang dapat Tega Sword berwarna emas ini tuh ada pertanda kalau dia ini tuh sosok yang spesial seperti kayak 4 temen lainnya nanti. Debut Hoero Tono di sini bukan saat dia berubah menjadi Goju Wolf, tapi saat dia mengendarai Tega Sword Red. Bahkan hanya dengan wujud manusianya aja, Hoero itu dapat mengendarai si Tega Sword Red. Awal mulanya dia itu dipanggil pakai auman. Itu keren sih ya. Dimana saat Tega Sword yang muncul, keren sih itu guys ya. Kan Tega Sword-nya itu muncul kayak di balik awan-awan dulu guys ya. Dan itu kerasa banget intimidasinya ya. Jadi kayak bener-bener sosok yang kuasa banget muncul di antara langit-langit. Itu agak merinding juga ya. Jadi Tega Sword-nya dilipet aja yang dipakai sama si Hoero Tono ya. Karena emang di EDX-nya juga seperti itu. Tega Sword kan memang bisa jadi weapon dan juga alat perubahan sekaligus juga jadi robo ya. Setelah itu cincin Tega Sword Red-nya itu jadi ukuran besar dan sekalian membawa si Tono ke si Tega Sword-nya. Setelah Tega Sword juga berubah mode, kita bisa lihat bagian kokpitnya seperti apa. Ternyata ada di bagian mata, bukan di bagian dada yang ada bulatan merah gedenya itu teman-teman ya. Walaupun kategori mekanya itu seakan seperti dewa ini ya, tapi terlihat bagian kokpitnya di sini cukup futuristik ya. Dan juga ngendaliinnya tetap kayak mekanik gitu, dimana si Tono juga tetap membawa Tega Sword Robo yang seukuran mainan untuk diakses di bagian kokpitnya. Ini aduh kok jadi kayak Gundam Build Fighters. Dimana kita tuh kayak bawa robotnya gitu ya, terus kayak buat aksesnya gitu ya. Jadi Tono yang mengendarai si Tega Sword ini disebut persatuan manusia dan juga dewa. Nah, kayaknya di setiap pertandingan, apalagi 1 lawan 1 seperti ini, kita itu bakalan sering dikasih lihat dengan visual di mana 2 orang yang bersangkutan seakan-akan seperti sedang bertanding di ring tinju. Ini tuh referensinya apa? Dari Geki Violet guys ya, di Geki Ranger kan seperti kayak dari ring tinju seperti ini. Ya, terus ya balik lagi gelut di real life gitu ya. Ini cuman kayak announcement lah teman-temannya sebelum pertarungannya. Dimana pas dikasih visual ring tinju, ada kayak penontonnya, ada kayak apa ya, kayak yang ngeciring dan juga kayak penabuh beduknya, ada wasitnya, dan jangan lupa outfit Tono juga berubah. Dimana outfitnya itu referensi lagi dari Kiba Ranger di Dai Ranger. Itu sangat-sangat mirip guys ya. Kalau yang Anda tangkep, ini kan si Tega Sword itu seperti kayak entitas yang suci ya. Jadi memang harus ada seragam khusus yang temanya juga seperti ini biar match. Di sini battle robonya gimana? Jadi salah satu poin plus terbesar di episode perdana ini. Dari pengambilan gambar, koreo, dan juga vibes-nya bagus banget guys di sini. Ini enhance banget ya. Acung jempol lah Anda buat battle robonya. Dan akhirnya Tega Sword Red menang telak melawan si King Candler. Kroco-kroco yang masih beraksi, dan ini dia perubahan pertama Hoero Tono menjadi Goju Wolf. Jadi pose Henshin dia tepuk-tepuk tangan sambil nyerodot ke bawah ya cukup oke. Tapi emang ada yang mengganggu guys ya. Nanti Anda mau omongin di akhir bahasan. Kita bisa lihat
lihat sekuensnya saat Tono berubah jadi Goju Wolf, di mana di wajahnya itu langsung muncul kayak semacam alur-alur, udah kayak Naruto masuk mode Kyuubi ya. Ini seakan si Tono yang benar-benar berubah jadi Goju Wolf-nya, bukan hanya sekedar memakai armor ya. Dan pas Goju Wolf mengaum, member Gojuja lainnya yang mungkin ya baru aja menjalin kontrak dan mendapatkan cincin, dan mereka itu ada di tempat-tempat berbeda, kayak merasa ada panggilan gitu guys ya. Gak cuma dari mereka aja yang kayak mendengar, tapi dari sentai ring mereka masing-masing yang mengalami getaran. Jadi ini sentuhan yang oke. Melihat Goju Wolf adalah leadernya, jadi auman ini seakan ya seperti kayak panggilan gitu kepada sekutunya. Aksi Goju Wolf yang paling keren di sini ya pas ngebantai satu krocok yang kepalanya itu lonceng berwarna emas ya. Kayaknya kalau loncengnya warna emas, dia statusnya kayak lebih kuat lah dibanding yang lonceng perak. Ini untuk yang krocoknya guys ya. Jadi macam kayak komandernya lah. Dimana si Goju Wolf di sini nge-combo gila-gilaan disertai dengan efek-efek ala-ala game fighting seperti kayak ada di game Tekken ya. Udah mah pas mau gelut kan ada suara announcement-nya kan yang ready, number one battle, ready, fight gitu. Ini juga ada efek-efek kayak Tekken-nya. Jadi kayak berasa ada game fighting-nya lah ini tema-temanya ya. Dan setelah Goju Wolf menang, ada lagi announcement-nya. Winner Goju Wolf. Jadi sisi baik lagi guys ya dari Hoero Tono. Dia itu tetap benar-benar orang yang mau menepati janjinya ya. Walaupun dia seperti itu loh ya. Hanya utang 250 yen gara-gara ditraktir burger sama si Susumi. Dia itu tetap mau lunasin walaupun harus ngebongkar celengannya. Si Susumi merasa kecewa karena Tono itu menjadi Goju Wolf. Walau Tono ya masih welcome guys ya. Tapi si Susumi ini tuh langsung berubah jadi Kuwagata Oja lagi untuk melawan si Tono. Karena yang udah menjalin kontrak dan dapetin cincin sentai, mereka-mereka ini ya jadi rival dan harus bertarung satu sama lain demi mewujudkan keinginan. Pendapat jujur-jujuran Ana sih ya nggak terlalu impress gimana banget ya sama episode perdananya ini. Nggak sampai bikin Ana tuh terkagum-kagum dan sampai terngiang-ngiang ya. Ini Ana udah nonton 3 kali loh. Jadi ada beberapa faktor yang berasa kurang gitu klimaksnya ya. Salah satunya beberapa aksi dari si Hoero Tono yang diperankan sama Mio Fuyuno. Di beberapa kesempatan walau lagi scene genting, tatapannya kelihatan kosong banget. Padahal suara serak-seraknya Ana suka tuh, apalagi udah berubah jadi si Goju Wolf ya. Contoh, ketika mengendarai si Tegas Sword Red. Kan dia ngeluarin beberapa jurus kan ya dengan nama-nama tertentu. Ya tolonglah itu ekspresinya dimainin dikit gitu ya. Lebih teriak kayak lebih apa, itu muka datar banget ya. Paling fatal sih pas berubah guys ya. Yang nyerodot dari Tegas Sword. Aduh udah no comment lah Ana. Kalian ngerasa gak sih seperti itu? Ya itu tatapannya kosong banget pak ya. Ya semoga masih bisa diperbaiki dan berkembang ya. Dan kita itu udah nyaman ketika Gojuja ini tuh udah di tengah-tengah serialnya ya. Semoga ada harapan besar ke situ ya. Jadi ya doa yang positif aja. Secara overall episode 1 Gojuja ini sebenarnya nggak solid-solid amat ya. Beberapa perpindahan dan juga konklusi dibikin asal jadi. Diawali dengan obrolan yang cukup positif saat momen kontrak Tegas Sword dan juga si Hoero Tono seperti yang udah Ana jabarkan tadi. Tapi konklusi singkat di episode perdananya itu bikin Ana bingung. Hoero Tono seorang yang nggak tahu arah jalan hidupnya dan setelah jadi Goju Wolf dia itu bilang, "Sudah kuputuskan, aku ingin jadi yang nomor 1." Ana paham guys. Seperti obrolan dengan si Tegas Sword selama perjalanan ke sana yang akan menjadi nomor 1, dia itu bakalan menemukan jawabannya ya. Jadi prosesnya di sini yang di highlight. Iya, maksudnya number one dalam artian ya seperti apa guys ya. Jadi agak trauma aja gitu dengan pembentukan karakter seperti kayak Rinekudo di Gachard yang ditukangi sama Akiko Inoue juga. Jadi Rinekudo jadi sosok dengan tajuk aku sendiri yang membuat dan menentukan aturanku ya. Jadi pengen menghilangkan sedikit kesan soft spoken dari Rinekudo jadi cewek yang badass gitu ya. Tapi malah jadi bingung guys ya. Ini vibes-nya sedikit mirip, patternnya mirip banget. Akiko Inoue tuh selalu kayak gini guys ya. Jadi nggak ada kesan yang membuat kita itu plong sebagai start point-nya. Ini baru satu karakter loh. Masih ada 4 karakter lagi ya. Plus Six Ranger yang pasti bakalan muncul nantinya. Ini bukan ngomongin pacing juga ya, tapi beberapa loncatan scene dari satu scene ke scene lainnya juga berasa kurang mulus ya. Berasa udahlah yang penting sampai lah ya. Yang penting nyampe titik inilah, yang penting ya berubah lah atau gimana lah ya teman-teman ya. Berasa kayak nyebrang jalan tapi nggak mau jalan di jembatan penyeberangannya. Pengennya itu langsung loncat aja gitu nyampe nyebrang ya. Tapi tolong ya, beside beberapa kekurangan yang Ana sampaikan di sini, ada beberapa poin positif juga yang banyak sekali Ana sampaikan selama pembahasan. Ini nggak bisa ditahan guys, sorry banget. Ana nggak bisa satu arus sama kebanyakan orang yang bilang, wah seru banget, terobosan abis ini Gojuja. Nah dan juga nggak ada sentimen sama sekali dengan Akiko Inoue ya. Malah ada harapan besar dia itu bisa membuktikan diri karena ini sebuah project yang dia itu dikasih kebebasan untuk berkreasi dengan karakter-karakter yang unik di Gojuja ya. Ya wajar juga lah ekspektasi penonton besar karena ini kan 50 tahun anniversary gitu ya. Mereka juga promosinya gila-gilaan.
Poin positif ya, visual oke, makin di-enhance ya, apalagi di bagian battle robot dan juga koreo pertarungan Sentai maupun sama krocoknya. Terus banyak sekali referensi dengan Sentai-Sentai sebelumnya, karena ini tajuknya 50 tahun, jadi itu mereka tetap membawa yang sebelum-sebelumnya ya, yang udah Anda bahas juga. Secara overall ya, menghibur lah pas ditonton teman-teman ya, walaupun ada kekurangannya ya. Apalagi Gabu kan hitungannya serius gitu dengan premis ceritanya yang berjalan saat ini ya. Di Gojuja ini ya mungkin ya setelah nonton episode pertama ya kita itu bisa lebih nyantai dengan turunin atau rendahin ekspektasi. Ya semoga Gojuja ini tuh bisa sukses guys ya. Karena dari kemarin track record Super Sentai ya sangat-sangat bagus menurut Ana ya, strict terus. Jadi anggap aja kita hitungnya itu dari Don Brothers ya. Sebenarnya Don Brothers ya 50-50 sih, ada yang nikmatin, ada yang bilang nyimeng juga kan ya. Terus ada King Ouja dan terakhir ada Bum Bumja. Ya dua terakhir jangan ditanya lah ya. Makanya Anu juga pengen Gojuja ini tuh sukses besar ya, melihat yang sebelumnya juga. Jadi gitu aja guys kalau dari Ana ya. Jadi mari kita tunggu episode keduanya seperti apa. Episode kedua yang Ana lihat sih nggak fokus ke si Goju Leon guys ya, tapi ya fokusnya itu ke dua karakter, yaitu si Goju Leon dan juga si Goju Tyranno ya. Jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata, kita diskusi aja untuk episode perdana ini seperti apa. Sudah dibahas episode perdana dari Number One Sentai Gojuja, berarti abis ini ditunggu aja untuk pembahasan Kamen Rider Gabunya. Sekali lagi penuhkan kolom komentar dengan pendapat dari kalian mengenai episode perdananya ini. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye guys.